Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan bimbingan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, dan kali ini Abah akan menjelaskan mengenai tata cara ibadah pada saat wukuf di Arafah sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi insya Allah tahun ini yang akan melaksanakan ibadah haji sebagian sudah ada di Madinah, dan juga untuk gelombang kedua sedang dalam persiapan. Nah, untuk itu langsung saja Abah akan memberikan bimbingan mengenai tata cara ibadah wukuf di Arafah sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang pertama, Abah akan menjelaskan mengenai pahala dan keutamaan wukuf di Arafah. Dan untuk wukuf ini Bapak Ibu, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Ingat ya, tanggal 9 Zulhijjah, dan dimulai pelaksanaan ibadah wukuf di Arafah itu setelah tergelincirnya matahari, setelah masuk waktu duhur. Nah, itu pelaksanaan ibadah wukuf di Arafah bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Apa saja keutamaan atau pahala orang yang wukuf di Arafah? Ada dijelaskan di dalam hadis riwayat Tobroni. Hanya saja kalau Abah bacakan hadisnya terlalu panjang, langsung saja penjelasannya. Dan adapun di sore wukufmu di Arafah, Allah turun ke langit dunia dengan memberitahukan dan membanggakan kepada para malaikat tentang orang yang haji. Allah berfirman, "Hai para malaikat, mereka itu adalah hamba-hambaku. Mereka berbondong-bondong datang kepadaku dengan kusut, dengan lusuh, dan mereka datang dari tempat yang jauh untuk melaksanakan ibadah haji, dan mereka mengharapkan surgaku. Seandainya dosa-dosa mereka banyak, bahkan seperti hitungannya pasir, atau seperti tetesan hujan, atau seperti buihnya lautan, niscaya aku Allah akan mengampuni pada dosa-dosanya. Hai hambaku, silahkan kalian pulang ke rumah." Maksudnya setelah haji silahkan kembali dengan keadaan diampuni dosa-dosanya, dan juga orang yang dia doakan itu juga diampuni. Hadis riwayat Tobroni. Nah, mengenai keutamaan wukuf ini Bapak Ibu, ini merupakan hari yang paling istimewa. Allah turun ke langit dunia, kemudian memanggil para malaikat sambil membanggakan orang-orang yang haji. "Wahai para malaikat, perhatikan, lihatlah hamba-hambaku," kata Allah. "Mereka datang dari jauh dengan lusuh, dan mereka itu mengharapkan ridhoku, mengharapkan surgaku." Nah, apabila mereka memiliki dosa-dosa yang banyak, sebanyak tetesan hujan atau seperti buihnya lautan, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Luar biasa. Untuk itu, di sini saya mengingatkan, nanti pada saat tanggal 9 Zulhijjah, silahkan perbanyaklah minta pengampunan bagi dirinya, istrinya, anak keturunannya, orang tuanya, dan juga saudara-saudaranya. Silahkan mintalah pengampunan kepada Allah, termasuk orang-orang yang minta didoakan. Sebab dalam hadis riwayat Tobroni ini, Allah juga akan mengampuni pada orang-orang yang nitip doa. Jadi Bapak Ibu kalau umpamanya mendapatkan titipan doa, silahkan dibacakan apa isi doanya. Nah, di sini Abah juga mengingatkan bagi Bapak Ibu di mana saja yang menitip doa kepada saudara-saudaranya yang akan haji, jangan lupa mintalah pengampunan kepada Allah. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosa yang didoakan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Silahkan diperbolehkan menitip doa.
Itu ya. Nah, itu keutamaan orang yang wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian mengenai wukuf, Bapak Ibu, tempo hari ada yang bertanya, Abah, apakah pada tanggal 9 Zulhijjah itu pada saat haji, orang-orang yang haji itu juga melaksanakan puasa sunnah? Nah, ini sekalian Abah jawab, puasa sunnah ini berlaku bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Nah, adapun bagi orang yang haji itu tidak disunahkan untuk melaksanakan puasa. Jadi, tidak perlu puasa. Nah, adapun bagi orang-orang yang tidak haji, umpamanya ya, orang-orang Indonesia, ya, keluarganya melaksanakan ibadah haji. Nah, yang tinggal di rumah itu silahkan pada tanggal 9 Zulhijjah melaksanakan puasa sunnah Arafah, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi dijelaskan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya, sesungguhnya Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai du'au yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Tirmidzi. Penjelasannya, Nabi bersabda, sebaik-baiknya doa adalah berdoa di hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan sebaik-baiknya ucapan, sebaik-baiknya zikir yang diucapkan aku Nabi dan juga para nabi sebelumku, yaitu lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, berarti pada saat Bapak Ibu nanti berada di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, silahkan perbanyak zikir yang tadi Abah jelaskan, mudah, singkat, pendek. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silahkan diulang-ulang. Itu ucapan zikirnya pada saat berada di mana? Berada di Arafah. Nah, ini dilakukan oleh Nabi dan juga para Nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi pada saat wukuf itu, bacaan zikirnya seperti ini. Ya, Nabi memberikan arahan-arahan, silahkan bisa diamalkan. Tuh ya, sunnahnya seperti itu. Nah, kemudian tempo hari juga ada yang bertanya, Abah, ya, apakah Nabi itu mengajarkan doa khusus pada saat pelaksanaan wukuf di Arafah? Di sini sekalian Abah akan jelaskan mengenai dalilnya, ya, tuntunannya. Ada di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Ya, Abah akan jelaskan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, lebih banyaknya doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat wukuf saat sorenya Arafah adalah Allahumma lakal hamd kalladzi takul wa khairum mimma nakul. Allahumma laka sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika mabi wa laka robbi turathi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa waswasatis sadr wa satatil amr. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihi rih. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Penjelasannya, ya Allah, segala puji bagimu sebagaimana yang berfirman Engkau dan sebaik-baiknya sesuatu yang kami ucapkan. Ya Allah, untukmu sholatku, dan kepadamu aku beribadah, dan untukmu hidup dan matiku, dan kepada Engkau tempat kembali aku, dan untukmu semua warisanku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari siksa kubur, dan juga berlindung dari keraguan-raguannya hati, dan berlindung dari beratnya perkara. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari jeleknya sesuatu yang didatangkan oleh angin. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, penjelasannya, pada saat Nabi wukuf, Nabi memperbanyak doa yang
tadi Abah sampaikan, Allahumma lakal hamdu kalladzi taqul wa khairum mimma naqul. Ya, Allahumma laka sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika mabi, dan seterusnya. Nanti insya Allah doanya akan dibuatkan di videonya, itu ya, seperti itu. Insya Allah supaya Bapak Ibu bisa mengamalkannya, ya. Dan ini jelas Nabi memberikan bimbingan agar Bapak Ibu memperbanyak doa ini. Ya. Adapun ya, setelah memperbanyak doa yang diajarkan Nabi, silahkan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, minta pengampunan, minta supaya anak keturunannya menjadi orang iman, menjadi orang Islam yang faqih, yang faham, yang berakhlakul karimah, yang kaya, yang barokah. Boleh Bapak Ibu minta kekayaan, boleh. Tapi ingat, ya, mintalah kekayaan yang barokah, ya, seperti itu. Dan kemudian ya, jangan lupa doakan kedua orang tuanya, keluarganya, anak keturunannya supaya bisa melaksanakan ibadah haji dan juga tentunya bisa bersama-sama masuk surga, selamat dari neraka. Itu harapannya, itu doa-doanya, ya. Abah hanya mengingatkan saja seperti itu. Nah, kemudian pada saat wukuf ini, ya, Abah akan menjelaskan juga urutannya. Ya, pada saat tanggal 9 Zulhijjah ini, ya, seperti apa. Jadi, pada saat tanggal 9 Zulhijjah, jamaah-jamaah haji dari seluruh dunia, ya insya Allah tahun ini sekitar 2 juta orang lebih, ya insya Allah akan datang ke Arafah untuk wukuf, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, waktu wukuf ini, Bapak Ibu, dimulai tadi, Abah sudah jelaskan, pada saat matahari tergelincir, ya, atau masuk waktu zuhur. Nah, urutannya yaitu khutbah wukuf dulu, ya. Nah, setelah khutbah wukuf, kemudian dilanjutkan dengan azan untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian setelah itu, ya, qomat, selanjutnya melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat, dilanjutkan setelah selesai sholat zuhur 2 rakaat, kemudian qomat kembali untuk melaksanakan sholat asar. Ya, sholat asarnya juga diringkas menjadi 2. Ya, insya Allah Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini, ya Abah mendoakan mudah-mudahan ya sehat, mudah-mudahan ya semuanya lancar dan diberikan aman, selamat, lancar, dan barokah. Nah, kemudian setelah melaksanakan sholat, di mana ya, antara sholat zuhur dan asar ini dijama dan dikosor. Ya, dijama itu disatukan, digabung, dikosor itu diringkas. Sholat zuhur kan 4 rakaat, jadi 2, sholat asar yang tadinya 4 jadi 2. Itu ya. Itu urut-urutan yang diajarkan oleh Nabi dalam beberapa hadis penjelasan-penjelasannya. Nah, kemudian setelah itu apa, Abah? Silahkan Bapak Ibu ya berdoa sebanyak-banyaknya. Biasanya kalau Abah itu mencari tempat yang sunyi, ya, di bawah pohon rindang biasanya, gelar tikar, kemudian ya silahkan di situ biasanya Abah itu memperbanyak doa ya untuk diri dan keluarga Abah. Nah, setelah selesai semua, ya, kemudian barulah membuka surat-surat, ya, tulisan-tulisan yang dititipkan ke Abah, ya, disampaikan kepada Allah permintaan-permintaannya, itu ya. Jadi seperti itu seperti itu juga boleh, ya. Nah, adapun di sini mengingatkan kembali Bapak Ibu, yang namanya ibadah haji ini ibadah fisik. Jadi sebelum Bapak Ibu berangkat, yang pertama pesan Abah, perbanyak olahraga, yaitu dengan cara jalan kaki. Ya, usahakan seperti itu. Sebab yang namanya haji ini, Bapak Ibu, jalan dari Mina, ya, tenda Mina, ke tempat melontar, ya, jumroh itu luar biasa jauhnya. Ya, umumnya 2,5 km itu umumnya. Supaya apa? Supaya otot-otot kaki, ya, otot-otot pahanya itu terbiasa. Nah, diusahakan juga ya, tidurnya jangan malam-malam, ya, diusahakan jam 10 sudah istirahat, sudah tidur, jangan begadang. Ya, kemudian diatur bagaimana ya pola makannya. Kalau memang sekiranya ada makanan-makanan pantangan, ya terutama pedas, ya dingin, ya kopi dan lain sebagainya, umpamanya itu tidak cocok, ya supaya dijauhi, ya.
Nah, kemudian juga tidak kalah pentingnya, ya tadi Abah sudah sebutkan, ibadah haji ini adalah ibadah yang dilihat banyak orang. Nah, untuk itu, ya, silahkan Bapak Ibu pinter-pinterlah menoto hati. Usahakan, ya, yang namanya perasaan-perasaan di dalam hatinya karena ingin didengar oleh orang lain, karena supaya, ya, umpamanya dilihat oleh orang lain, karena ingin disanjung oleh orang lain, hilangkan. Nah, itu yang namanya sifat riya. Usahakan Bapak Ibu di dalam hatinya, ibadah hajinya itu adalah karena Allah. Karena mengharapkan pengampunan dari Allah, mengharapkan surga dari Allah. Itu namanya niat karena Allah. Dan niat ini Bapak Ibu adanya di dalam hati, dan yang namanya niat ini bisa saja dalam beberapa detik berubah. Ya, pada saat seseorang itu niatnya sudah lurus karena Allah, kemudian pada saat pelaksanaan bisa saja berubah. Berubah karena ingin didengar, ingin dilihat, karena ingin mendapatkan sanjungan. Ini saya bisa haji. Ini saya haji yang kedua, ketiga, dan sebagainya. Jangan sampai hadir di dalam hati Bapak Ibu. Usahakan bagaimana caranya Bapak Ibu bisa terus menoto hati, ya, agar betul-betul ibadahnya karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak sabar. Ingat ya, umpamanya Bapak Ibu, ya, mendaftar di KBIH, kemudian KBIH-nya umpamanya karena di dalam pelayanannya mungkin ada sesuatu hal yang kurang berkenan, ya sudah, terima saja. Ya, ingatkan hatinya itu bahwa ini jalan hidup saya, ini merupakan panggilan saya dengan jalan seperti ini. Relakan, ya, ikhlaskan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Perbanyak syukur, alhamdulillah saya sudah dipilih dari sekian ratus ribu orang, jutaan orang, saya terpilih untuk datang ke Baitullah melaksanakan ibadah haji. Dengan cara memperbanyak syukur kepada Allah, insya Allah hatinya tenang. Ya, hatinya tenang, kemudian juga, ya, niat karena Allahnya itu insya Allah terjaga. Ya, karena ingat, orang yang haji tidak boleh marah-marah, ya, tidak boleh berbantah-bantahan, tidak boleh karena sesuatu hal dia merasa sakit hati, merasa dan lain sebagainya. Jangan Bapak Ibu. Ya, mantapkan hatinya, niat karena Allah. Saya ingin ibadah. Saya ingin diterima ibadah saya. Saya ingin diampuni oleh Allah. Saya ingin pada suatu saat nanti diqadar oleh Allah menghadap kepada Allah. Saya ingin masuk ke dalam surganya Allah. Itu seperti itu. Ya, lupakan amalan-amalan yang terdahulu yang sudah dilakukan. Jadikan semua amalan yang terdahulu menjadi simpanan nanti di sisi Allah. Tidak perlu diceritakan. Nah, ini sedikit nasihat, mohon maaf, mungkin sedikit ya tegas. Harapannya adalah mengingatkan kembali bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Supaya apa? Supaya betul-betul mabrur hajinya. Baik, itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.